Baik, di sini saya akan membahas apa itu basis data. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlil Hafiz dengan NIM 2522178. Di sini saya akan membahas apa itu basis data. Mengerikan. Yang pertama itu basis data atau yang lebih kita kenal sebagai database adalah kumpulan terstruktur dari informasi yang disimpan secara elektronik dalam sebuah sistem komputer. Dan basis data dapat berupa koleksi data yang saling terkait yang disimpan dengan format yang terstruktur seperti tabel, kolom, baris, dan juga berguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi secara efisien. Perkembangan basis data. Perkembangan basis data dimulai sejak tahun 1960-an dengan sistem basis data hierarki dan jaringan yang menggunakan pendekatan berbasis pohon untuk mengorganisir data. Namun pada tahun 1970-an, model basis data dikembangkan menjadi model basis data relasional yang dikembangkan oleh Edgar Corp yang menjadi dasar bagi sistem basis data relasional yang digunakan secara luas hingga saat ini. Selanjutnya, perkembangan basis data juga melibatkan konsep objek dan objek relasional yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih kompleks. Definisi sistem basis data. Sistem basis data sendiri terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dalam sebuah organisasi ataupun entitas, atau bisa juga diambil dari keadaan di dunia nyata sebagai referensi. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen seperti basis data itu sendiri, sistem manajemen basis data atau database management system, serta aplikasi dan pengguna yang berinteraksi dengan basis data. Tujuan basis data yang pertama yaitu penyimpanan terpusat. Basis data Basis data menyediakan penyimpanan terpusat untuk semua data yang digunakan oleh organisasi. Hal itu memungkinkan akses yang mudah dan konsisten terhadap informasi yang diperlukan oleh pengguna. Yang kedua yaitu pengelolaan data. Pengelolaan data di sini pengelolaan data yang efisien. Dengan menggunakan sistem basis data, pengelolaan data menjadi lebih efisien. DBMS atau Database Management System menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengatur, mengolah, dan mengoperasikan data dengan cara yang terstruktur. Termasuk kemampuan untuk menambahkan, mengubah, ataupun menghapus data. Selanjutnya itu integrasi data. Basis data memungkinkan integrasi dari berbagai sumber yang berbeda. Data dari berbagai sumber tersebut dapat dioperasikan dan dapat digabungkan menjadi satu kesatuan dalam basis data. Memungkinkan analisis yang holistik dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya itu ketersediaan dan keandalan sistem. Basis data dirancang untuk memberikan ketersediaan dan keandalan yang tinggi terhadap data. Another one. Dengan fitur-fitur seperti replikasi data dan manajemen transaksi. Sistem basis data dapat memastikan bahwa data dapat tetap diakses bahkan dalam keadaan kasus sistemnya gagal atau kegagalan sistem yang biasa terjadi. Manfaat dari basis data. Yang pertama yaitu kecepatan dan efisiensi basis data memungkinkan akses data yang cepat dan efisien dengan indeks dan optimisasi query. Sistem basis data dapat mengambil informasi dengan cepat yang memungkinkan pengguna untuk mendapat jawaban atau hasil yang diinginkan dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya itu integritas data. Basis data menyediakan mekanisme untuk menjaga integritas data. Aturan integritas seperti keterbatasan atau constraint dan relasi antar
tabel yang memastikan bahwa data yang disimpan dalam basis data tetap konsisten dan valid. Selanjutnya itu skalabilitas. Sistem basis data dapat dengan mudah ditingkatkan dan diskalakan sesuai dengan kebutuhan. Susah sih, tapi gue cepet. Dengan menambahkan perangkat keras atau memperbarui konfigurasi dari basis data tersebut, sehingga dapat menangani volume data yang lebih besar dan meningkatkan performa yang sangat jauh berbeda atau secara signifikan dalam keseluruhan dari basis data tersebut. Selanjutnya, keamanan data. Basis data menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dengan pengaturan hak akses, enskripsi data, dan audit trail. Sistem basis data dapat menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Contohnya saja, keamanan data yang sangat-sangat penting seperti contohnya identitas diri, mahasiswa, sekolah, ataupun data dari bank. Sehingga dibutuhkanlah sistem basis data yang kuat dalam menjaga keamanan tersebut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bocornya sistem atau bocornya data-data pribadi yang memiliki risiko sangat tinggi dalam yang memiliki risiko sangat tinggi jika terjadi kebocoran data tersebut, seperti yang baru-baru ini terjadi di negara kita Indonesia, seperti hacker Bjorka dan yang baru-baru ini adalah kegagalan sistem dari beberapa pihak bank yang sangat-sangat merugikan nasabah. Mungkin kita lanjutkan dengan perkembangan dan manfaatnya. Perkembangan dan manfaat dari basis data telah menjadi komponen penting dalam sistem informasi dan teknologi modern. Tahap pengumpulan data pada basis data dapat melibatkan proses antara mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam basis data tersebut. Cara-caranya dapat dilakukan dengan langkah yang umum yang terlihat merepresentasikan dunia nyata ke dalam pengumpulan data pada basis data tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan data. Langkah pertama sebelum kita membuat basis data, kita akan mengidentifikasi jenis data yang diperlukan dan apa saja kebutuhan yang akan menjadi hal-hal yang penting dalam basis data tersebut. Hal ini tentu melibatkan pemahaman yang jelas informasi apa yang perlu disimpan dan apa saja yang berkaitan dengan data tersebut. Yang dua yaitu perencanaan pengumpulan data. Setelah kebutuhan data diidentifikasi, langkah berikutnya dalam merencanakan basis data, kita dapat merencanakan proses pengumpulan data yang mencakup menentukan metode pengumpulan data yang tepat, seperti survei, wawancara, observasi, dan cara-cara pengumpulan data dari para sumber-sumber eksternal seperti masyarakat umum, mahasiswa, ataupun dari siswa atau dosen yang berada di lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya desain formulir dan instrumen. Jika pengumpulan data melibatkan survei atau wawancara, perlu merancang formulir atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut, seperti Google Form. Mungkin bisa dicatat dengan catatan di buku atau dan hal lainnya yang harus mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan variabel relevan dan jelas untuk mendapatkan data yang akan disimpan pada basis data tersebut. Keempat yaitu pengumpulan data. Tahap ini melibatkan pelaksanaan survei, wawancara, ataupun metode pengumpulan data lainnya yang telah direncanakan sebelumnya. Selama ini proses responden ataupun pengumpulan data sumber data dari beberapa narasumber akan dihubungi dan data yang relevan akan dikumpulkan. Yang selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi data. Setelah data dikumpulkan, penting untuk melakukan verifikasi dan validasi data untuk melibatkan atau memastikan bahwa data tersebut relevan dan sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, sehingga menjadi standar untuk menjaga kualitas data secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengolahan data
dan transformasi data. Setelah data dikumpulkan dan diverifikasi, maka langkah selanjutnya yaitu memproses dan mentransformasikan data agar sesuai dengan format, struktur, dan apa hal yang diperlukan dalam basis data. Hal ini mungkin melibatkan pembersihan data, normalisasi, dan transformasi data lainnya. Yang selanjutnya itu input ke basis data. Setelah data siap dan data akan diproses untuk dimasukkan, langkah terakhir yaitu memasukkan data ke dalam basis data atau yang lebih kita kenal sebagai database. Data dapat dimasukkan melalui antarmuka pengguna atau DBMS dan melalui script atau program yang ditulis khusus. Tahap pengumpulan data ini menjadi basis yang paling penting untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan dalam basis data akurat, lengkap, dan relevan dengan kebutuhan yang akan digunakan dalam basis data tersebut. Langkah-langkah tersebut membantu memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dan efisien, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan data dan data error. Selanjutnya itu risiko basis data pada tahap pengumpulan dan analisis data. Yang pertama yaitu kualitas data yang buruk. Salah satu contohnya ataupun risiko utama pada tahap pengumpulan data adalah kualitas data yang buruk, yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak konsisten, yang dapat menyebabkan kesalahan dan analisis dalam pengambilan keputusan. Seperti contohnya beberapa narasumber mungkin akan mengisikan data secara asal-asalan dan tidak tepat dengan keinginan dari pengumpulan data tersebut. Yang kedua yaitu kehilangan data. Risiko kehilangan data ini terjadi akibat kegagalan perangkat lunak ataupun perangkat keras, ataupun bisa juga karena serangan cyber atau kesalahan dari kitanya sendiri. Jika tidak ada prosedur pemulihan ataupun pencadangan di eksternal, maka kehilangan data dapat berdampak serius pada database tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah keamanan data yang tidak memadai. Ketika data dikumpulkan dan diolah, risiko keamanan menjadi sangat penting. Jika langkah-langkah dari keamanan yang memadai tidak diambil, data dapat sensitif, menjadi rentan terhadap akses-akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Contohnya seperti yang disebutkan tadi, yang diakses oleh Bjorka ataupun peretasan akun-akun atau rekening nasabah dari beberapa bank yang ada di Indonesia, dikarenakan kurangnya keamanan atau tingkat DBMS dari database yang digunakan sangat rendah karena keterbatasan biaya ataupun mungkin ada sedikit korupsi di sana sini oleh para petinggi di negara kita. Sampah kreatif. Bang, bakso tuh bang. Bakso. Say, hold up. Wait a minute. Something ain't right. Saya nggak pesan bakso. Tegak dulu bang. Oh, oke. Sebentar ya. Selanjutnya yaitu privasi data yang tidak terlindungi. Dalam pengumpulan dan menganalisis data, beberapa basis data harus memastikan bahwa privasi data terlindungi dengan baik. Pelanggaran privasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan merusak reputasi dari database tersebut, seperti kebocoran data dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Yang selanjutnya perbedaan antara basis data dan DBMS atau Database Management System. Basis data atau database adalah kumpulan terstruktur dari data yang disimpan dalam sebuah sistem komputer. Basis data sendiri terdiri dari tabel, kolom, dan baris dan hubungan antar tabel. Basis data dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil data dalam sebuah organisasi. Sedangkan DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengoperasikan, dan melakukan hal-hal terkait basis data. DBMS menyediakan antarmuka atau interface untuk fungsi yang akan mengolah basis data seperti membuat, mengubah, menghapus, ataupun hal-hal lainnya yang terkait akan data tersebut.
DBMS bertanggung jawab atas pengelolaan, keamanan, dan integritas data dalam basis data. Perbedaan antara basis data dan DBMS adalah bahwa basis data dapat merujuk pada kumpulan data itu sendiri, sedangkan DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. DBMS memberikan kemampuan untuk membuat, mengatur, dan mengelola basis data secara efisien dalam konteks pengelolaan basis data. DBMS juga berperan dalam menyediakan mekanisme untuk memanipulasi data, menjaga integritas, mengoptimalkan, dan melindungi keamanan data dari database atau basis data tersebut. Seperti contohnya yaitu MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional berbasis SQL dan arsitektur client server. Ini adalah salah satu DBMS yang paling banyak digunakan. Selain karena murah dan gratis, dan juga data DBMS ini banyak kompatibel dengan banyak platform komputasi seperti Linux, Windows, macOS, dan lain-lain. MySQL juga mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, PHP, Ruby, dan lain-lain. Karena merupakan salah satu RDBMS, MySQL menggunakan format tabel untuk mengatur data dan menjaga relasi antar elemen. MySQL bersifat open source, sehingga siapapun dapat mendistribusikan, mempublikasikan sesuai dengan ketentuan general public lisensinya. Tapi kita perlu membeli versi berlisensi untuk mengintegrasikan atau menyertakan kode MySQL dalam aplikasi komersial. Kalau menggunakan MySQL, Anda perlu mencoba PHP MyAdmin, yaitu aplikasi web gratis yang memfasilitasi pengelolaan MySQL dengan antarmuka yang lebih intuitif. Yang selanjutnya contoh dari DBMS yaitu PostgreSQL, salah satu manajemen database open source tingkat perusahaan. DBMS ini mendukung SQL untuk query relasional dan juga query non relasional. User utamanya meliputi developer, administrator, dan mereka menggunakan ini untuk mengembangkan aplikasi, melindungi integritas data, dan membangun environment fault tolerant. Kode-kode PostgreSQL tersedia secara gratis di bawah lisensi open source. Dengan PostgreSQL, Anda bisa menentukan jenis-jenis data, membuat fungsi secara kostum, dan menuliskan kode dalam berbagai bahasa pemrograman tanpa mengompilasi ulang database. Sistem akan mengompilasi data dalam format katalog, memanfaatkan tabel dan kolom, serta menambahkan informasi metode, akses, dan fungsi. DBMS ini bisa digunakan di semua sistem operasi utama, termasuk sebagian besar distribusi Unix, Linux, Windows, dan macOS. Sistem ini juga mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, Java, C++, dan Perl. Kalau ingin menginstalnya, bisa kita lihat panduan tersebut pada setup PostgreSQL di Ubuntu dan PostgreSQL di CentOS. Dan selanjutnya adalah MongoDB atau Mongo Database, adalah sistem database dokumen not only SQL atau yang tidak berbasis SQL yang mengompilasi informasi dan kumpulan dari dokumen. Beberapa fitur terbaik Mongo Database adalah menyimpan data tidak terstruktur, dukungan pengindeksan penuh, dan replikasi menggunakan Apple atau aplikasi. Kemudian Mongo Database mendukung database tanpa skema yang bisa terdiri dari satu kumpulan berisi banyak dokumen. Database tidak harus memiliki relasi yang ditentukan, karena pada Mongo Database sangat sesuai dengan proyek besar yang berisi jutaan dokumen. Mongo Database adalah software gratis di bawah server side public lisensi atau SSPL. Software ini bisa digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Node,
JS atau JavaScript, PHP, Motor, Scala, Swift, dan C++. Mongo Database bisa berjalan di semua sistem operasi seperti Linux, Windows, dan Mac OS. Selanjutnya adalah Cassandra Database. Database ini mungkin mirip-mirip seperti nama orang mungkin, karena Cassandra Database atau DBMS ini juga termasuk yang non-SQL. Sistem ini dikenal berkat skalabilitas yang memungkinkan user menambahkan lebih banyak node dan mesin untuk meningkatkan daya komputasinya. Jadi Cassandra lebih cocok untuk pekerjaan dengan banyak data. Selain itu, Cassandra mendistribusikan database dengan mereplikasikan datanya di beberapa pusat data yang berbasis cloud. Sistem ini menerapkan penyimpanan terdistribusi bergaya dinamik milik Amazon dan teknik model data Big Table dari Google. Oleh karena itu, Cassandra menjadi sistem dengan high availability dan tanpa satupun kegagalan. Banyak perusahaan besar menggunakan Cassandra ini, seperti contohnya Instagram, Spotify, Twitter, yang menggunakan Cassandra untuk mengelola database mereka, yang setiap harinya pasti terjadi pengembangan data. Sehingga sistem ini kompatibel dengan format data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dapat diubah kapan saja. Dan terlebih lagi sistem ini bersifat open source dan bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Selanjutnya yaitu Oracle Database. Di sini bukan Oracle yang dimaksud seperti item yang ada di Mobile Legends, bukan. Di sini adalah database yang menurut peringkat database engine ini adalah database yang populer, yang merupakan database dengan arsitektur yang terbagi antara struktur logis dan fisik. Salah satu database yang terbaik yang ada di dunia saat ini. Karena komputasi grade perusahaan yang merupakan penyimpanan fisik, modular, dan server yang digunakan, yang disesuaikan oleh pengguna. Oracle biasa dibuat di arsitektur caching memory yang untuk memastikan performa maksimum dari database yang sangat besar, termasuk tool recovery manager atau RMAN, dan mengamankan integrasi data dengan melakukan backup atau recovery database versi hot, cold, dan incremental. Oracle berkomitmen pada teknologi terbuka sehingga bebas menggunakan dan mengembed dan mendistribusikan kode-kodenya. Sistem ini bisa digunakan di semua sistem operasi, dan sistem ini juga memiliki keamanan yang tinggi. Karena itu juga memiliki harga yang bisa dibilang database yang cukup mahal untuk kalangan seperti mahasiswa dan pengguna umum pada biasanya selain perusahaan. Pada basis data Oracle dapat digunakan basis data relasional antar objek dan basis data relasional yang berdasarkan pada model. Model ini dikembangkan seperti yang kita jelaskan tadi, dikembangkan oleh Gartner pada tahun 1970 dan menjadi salah satu basis data yang paling umum digunakan hingga saat ini. Selanjutnya adalah istilah yang terkait dengan basis data relasional. Basis data relasional yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah entitas dasar dalam basis data relasional. Tabel terdiri dari basis dan kolom yang berisi data terstruktur setiap kolom, dan tabel mewakili atribut atau karakter data, sedangkan setiap baris mewakili catatan individu atau tuple. Yang kedua yaitu kolom. Kolom adalah bagian dari tabel yang mewakili atribut atau karakter fisik data tersebut. Setiap kolom memiliki nama unik dan tipe data yang menentukan jenis data apa yang dapat disimpan dalam kolom tersebut, seperti teks, angka, tanggal, ataupun boolean, dan berbagai jenis tipe data lainnya. Yang ketiga yaitu baris atau row. Baris dikenal sebagai tuple atau record, adalah entitas individual dalam tabel yang berisi nilai-nilai yang sesuai dengan kolom yang terkait. Setiap baris dalam tabel mewakili entitas tunggal atau entitas yang diwakili dalam basis data. Selanjutnya yaitu adalah kunci utama atau primary key.
Kunci utama adalah kolom atau kumpulan kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Setiap tabel memiliki kunci utama yang membedakan setiap baris secara unik. Kunci utama memiliki peran sebagai pengidentifikasi siapa saja yang bisa menggunakan atau mengaitkan atau mengumumkan data antar tabel dalam basis data relasional. Yang selanjutnya adalah kunci asing atau foreign key. Kunci ini adalah kolom atau kumpulan kolom dalam sebuah tabel yang mengacu pada kunci utama di tabel lain. Kunci asing digunakan untuk membangun hubungan antar relasi antar tabel dalam data relasional. Yang selanjutnya adalah relasi atau relation. Relasi adalah hubungan logis antar dua tabel dalam basis data relasional. Relasi dapat didasarkan pada penggunaan kunci utama dan kunci asing untuk menghubungkan dan mengaitkan data antar tabel. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi atau yang biasa dikenal dengan normalization adalah proses desain yang digunakan untuk mengatur, mengurangi redundansi atau kerumitan data dalam basis data relasional. Normalisasi melibatkan pemisahan data menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih terstruktur untuk menghindari adanya ancaman redundansi atau kerumitan dan menjaga integritas data sehingga lebih mudah diakses, dipahami dan diubah dalam database tersebut. Selanjutnya adalah query, yaitu pernyataan perintah yang digunakan untuk mengambil, memperbarui, menghapus data dari basis data relasional. Query ditulis dalam bahasa seperti SQL atau Structured Query Language dan digunakan untuk berinteraksi dengan basis data. Basis data relasional memberikan cara yang kuat dan efisien untuk mengelola dan mengakses data dalam sebuah sistem database dengan menggunakan struktur tabel dan relasi. Basis data relasional memfasilitasi data yang lebih efektif dalam lingkungan bisnis dan organisasi. Siklus hidup dari perancangan basis data adalah serangkaian langkah yang digunakan dalam merancang basis data dari awal hingga akhir dan hingga dapat digunakan dalam implementasinya pada kehidupan nyata. Siklus ini mencakup tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Seperti yang dijelaskan tadi, tahap pertama dalam siklus hidup perancangan basis data adalah menganalisis kebutuhan penggunaan yang berguna untuk apa saja kebutuhan kita dan apa saja hal-hal terkait dengan kebutuhan tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan, proses, dan jenis data yang akan disimpan dalam basis data. Tahap ini membutuhkan fungsi dan yang jelas, di mana dari fungsi tersebut kita dapat memahami tujuan dari database. Yang selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan kebutuhan dianalisis, yaitu langkah dalam perencanaan basis data. Ini melibatkan penentuan tujuan perancangan, membuat rencana proyek ataupun mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan menyusun jadwal kerja dari database tersebut. Yang selanjutnya adalah perancangan konseptual. Tahap perancangan konseptual ini melibatkan pembuatan model dari basis data tersebut. Model ini bisa menggambarkan entitas utama, atribut-atribut dan hubungan antar entitasnya. Biasa digunakan di dalam diagram entity relationship atau ER modeling untuk merepresentasikan struktur konseptual basis data. Yang selanjutnya adalah perancangan logikal. Setelah perancangan konseptual selesai, tahap berikut adalah perancangan logikal atau logika yang ingin dirancang dan dikonversi menjadi model konseptual di dalam skema relasional yang terdiri dari tabel, kolom, kunci, dan hubungan antar tabel. Serta yang perlu dilakukan yaitu normalisasi terhadap data yang diperlukan. Pada tahap ini untuk dilakukan redundansi atau mengurangi kerumitan data dan menjaga integritas data tersebut.
Selanjutnya adalah perancangan fisik. Setelah perancangan logika, langkah selanjutnya adalah perancangan fisik. Perancangan ini melibatkan implementasi dari perancangan logika dan perancangan struktural ke dalam sistem manajemen basis data yang lebih spesifik. Ini mencakup pemilihan tipe data, pemilihan DBMS, pembuatan indeks, menentukan ukuran, dan alokasi ruangan penyimpanan. Implementasi dan pengujian setelah perancangan fisik selesai dapat dilakukan pada basis data, sehingga dapat diimplementasikan, diisi, dan dites apakah datanya aktual, fakta, dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, implementasi dari basis data perlu diuji untuk memastikan bahwa fungsinya juga berjalan dengan baik dan efisien. Setelah berjalan, maka perlu adanya operasi dan pemeliharaan. Setelah dari implementasi, basis data digunakan dalam operasi sehari-hari, maka perlu dilakukan pemeliharaan yang terus dilakukan, termasuk backup data atau pencadangan data, pemulihan, pembaruan struktur, penambahan data, dan perubahan kebijakan keamanan. Karena perlu adanya evaluasi dan peningkatan dalam siklus hidup perancangan basis data tersebut, sehingga tidak berakhir setelah implementasi saja. Perlu adanya perawatan yang dilakukan untuk meningkatkan berbagai macam keamanan dan mengurangi berbagai masalah dalam basis data tersebut, termasuk perbaikan atau peningkatan yang perlu diubah untuk perubahan kebutuhan, perbaikan performa, dan mengarah pada perancangan ulang atau perubahan basis data yang baru. Selanjutnya adalah pemodelan data dalam basis data, terkait dengan cara mendefinisikan struktur data dan hubungan antar entitas. Dalam sebuah basis data ada beberapa pendekatan pemodelan yang digunakan, termasuk pemodelan data dalam basis data relasional, pemodelan data berbasis objek, dan pemodelan data berbasis entitas relasional atau IR. Basis data relasional. Yang pertama yaitu pemodelan data dalam basis data relasional menggunakan model relasional yang terdiri dari tabel, kolom, dan hubungan antar tabel. Data dalam basis data relasional diatur dalam tabel yang terdiri dari beberapa baris dan kolom, yang setiap tabel mewakili entitas atau konsep yang berbeda. Sedangkan setiap kolom dalam tabel mewakili atribut atau karakteristik data. Hubungan antar tabel ditentukan menggunakan kunci utama dan kunci asing, seperti yang sudah dijelaskan di atas apa itu pengertiannya. Dan basis data relasional menggunakan bahasa struktur query language atau SQL untuk mengelola data. Pemodelan data berbasis objek ini yang adalah pemodelan data yang kedua, yaitu pendekatan yang digunakan dalam basis data objek relasional atau basis data berorientasi objek. Dalam pemodelan data berbasis objek, data diorganisir dalam objek dengan properti dan metode yang terkait. Objek dapat memiliki hubungan hierarki, warisan, asosiasi, dan sebagainya. Pemrograman berorientasi objek dan konsep seperti enkapsulasi, polimorfisme, dan pewarisan diterapkan dalam pemodelan data berbasis objek. Yang selanjutnya adalah model data berbasis entitas relasional atau IR, atau biasa di bahasa kerennya ya entitas relasional database atau IR modeling. Model data ini adalah pendekatan pemodelan data yang menggunakan diagram, yaitu diagram entitas relasi, untuk mengimplementasikan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam sebuah basis data. Diagram entitas relasional menggunakan simbol-simbol seperti entitas, atribut, dan hubungan yang digambarkan dalam struktur data secara grafis. Entitas ini mewakili objek yang disimpan dalam basis data. Atributnya mewakili karakteristik atau properti dari entitas, dan hubungannya mewakili keterkaitan antar entitas. Konsep dasar IR ini atau IR modeling
dapat melibatkan konsep-konsep berikut seperti entitas. Entitas adalah objek atau konsep nyata yang atau abstrak yang ingin disimpan dalam basis data. Entitas direpresentasikan sebagai dunia nyata ke dalam diagram sebagai persegi panjang dan diberi nama yang relevan. Yang kedua yaitu atribut. Atribut atau karakteristik adalah properti dari entitas. Misalkan entitas mahasiswa dapat memiliki atribut seperti nama, NIM, dan alamat, dan berbagai hal terkait lainnya seperti nomor HP atau jenis kelamin dan lain-lain. Atribut ini direpresentasikan dari dunia nyata ke dalam diagram sebagai elips dan terhubung dengan entitas yang sesuai. Yang selanjutnya adalah hubungan. Hubungan adalah keterkaitan antar entitas. Misalnya hubungan mengambil dalam hubungan mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Sebagai mahasiswa mengambil mata kuliah, dan hubungan ini direpresentasikan ke dalam diagram entitas relasional sebagai garis dan dapat dikardinalitas dari satu ke satu atau one to one, satu ke banyak atau one to many, atau banyak ke banyak atau many to many. Yang selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas ini menggambarkan berapa jumlah entitas yang memiliki hubungan dalam satu relasional, seperti satu ke banyak ke banyak, atau satu ke satu. Mungkin sekian dari saya dapat menyampaikan materi basis data ini. Saya ambil referensinya dari buku yang diberikan oleh Bapak Rian Amanda, yang juga digunakan dalam pembelajaran kami sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.